Engkau Tuhan Yesus yang menjadi terutama dalam hidup kami. Sekalipun keadaan di sekitar kami boleh menggoncangkan segala hal, tetapi kalau Tuhan bersama dengan hidup kami, betapa hidup ini penuh dengan kemenangan dan sukacita. Hari ini Tuhan, kami syukuri apa yang telah Engkau lakukan. Terlalu banyak perkara-perkara hebat dan dahsyat telah Engkau tunjukkan atas kami. Hari ini pun suatu bukti, kami boleh hidup, kami boleh bernafas, kami boleh menikmati Tuhan di setiap rumah, di setiap tempat dimanapun kami ada hari ini. Mari saatnya Engkau berfirman, Engkau berbicara atas kami. Teguhkan kami dengan janji firman. Karena kami hidup hanya karena apa yang dikatakan oleh firman. Berbicaralah Engkau atas kami Tuhan. Sampaikanlah isi hati. Demi nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap menerima firman. Haleluya. Kita yang cinta Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Damai di hati, biarlah damai dan sukacita Tuhan tetap menjadi bahagian kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Dan hari ini, pagi ini, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita. Sebab firman Tuhan itu adalah pedoman kita. Firman Tuhan itu bagaikan pelita yang selalu akan menuntun setiap langkah kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Firman Tuhan itu adalah suatu buku panduan yang sangat lengkap, yang mengerti tentang kehidupan ini. Sebabnya mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 14. Lihat Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan? Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ini adalah milik Tuhan. Saudara yang diberkati, firman Tuhan menulis tentang dua hal penting dalam hidup manusia, yaitu Tuhan bicara banyak tentang masalah kehidupan, dan Tuhan juga banyak bicara dan berfirman tentang masalah kematian. Kalau Anda baca firman Tuhan, maka Anda akan temukan bahwa bicara firman Tuhan, bicara kebenaran, ada dua hal penting yang selalu disampaikan, yaitu masalah hidup daripada manusia dan masalah matinya manusia. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau bicara mati, maka hanya ada dua tempatnya nanti. Apakah kita nanti ada di sorga, atau sebaliknya mungkin ada satu tempat yang namanya neraka. Tidak ada alternatif yang lain, tidak ada tempat yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Di waktu segala sesuatu dalam hidup manusia berakhir dengan namanya kematian, maka siap-siap hanya ada dua tempat yang menanti kita. Apakah kita ada di sorga, atau apakah kita ada di neraka? Saudara kekasih di dalam Tuhan, di samping Alkitab bicara tentang kematian, Alkitab juga banyak bicara tentang kehidupan. Masa kita hidup. Di waktu kita hidup, saudara, maka kita diberikan pilihan demi pilihan oleh Tuhan. Tuhan begitu menghargai setiap kita manusia. Tuhan begitu mencintai kita. Bahkan Tuhan tidak pernah memaksakan dirinya supaya kita mengikuti Dia. Dia selalu terbuka tangannya dan siap setiap kita untuk memilih apakah kita ikut Tuhan atau tidak. Jadi di waktu kita hidup ada pilihan-pilihan. Apakah kita ada di area jalan Tuhan, atau sebaliknya kita ada di area jalan yang namanya kuasa kegelapan, kuasa setan. Semasa kita hidup, apakah kita ada di area
masa kegelapan, hidup dalam kegelapan, ataukah kita hidup dalam terang Kristus yang Tuhan sediakan bagi kita? Semasa kita hidup, apakah kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, atau sebaliknya kita melakukan hal-hal yang jahat? Kembali kepada setiap kita, pilihan ada di dalam kehidupan kita. Saya ingat Rasul Paulus bilang begini, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk apa? Memberi buah. Saudara, kalau kita bicara tentang kematian, kematian tidak pandang usia. Kematian itu tidak pandang orang baik atau orang jahat, orang percaya atau orang tidak percaya, orang yang beragama ataupun orang yang tidak beragama. Bahkan saudara kekasih di dalam Tuhan, masalah kematian pun itu tidak pandang usia. Ada orang yang baru lahir, baru beberapa bulan, kalau Tuhan berdaulat, Tuhan panggil, maka matilah atau meninggal dia. Tetapi ada orang yang sampai mencapai usia 100 tahun hari ini belum juga meninggal, saudara. Segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam tujuan. Segala sesuatu ada dalam kehendak daripada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang kematian, saudara, tidak ada seorang di antara kita mungkin berkata bahwa kita tidak akan luput dengan kematian. Kematian itu bukan kira-kira. Kematian itu adalah kepastian. Kapan waktunya dan saatnya, di waktu Tuhan akan panggil kita, maka Dia siap untuk memanggil kita. Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berani berkata dan kita tahu semua bahwa apa yang kita tinggal di kesementaraan ini, di dunia yang fana ini, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang tetap ada untuk selama-lamanya. Bahkan di dunia fana ini semuanya serba cepat, bahkan boleh dikatakan gampang untuk berubah. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama bilang begini, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu dia untuk lahir, ada waktu juga dia akan meninggal. Semuanya ada musimnya, segala sesuatu ada waktunya. Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kondisi dan situasi yang sementara terjadi di hari-hari ini, sepertinya kematian itu, saudara, begitu sangat-sangat dekat dengan siapa saja. Rasul Paulus pernah berkata bahwa dia bahkan selangkah dengan maut. Setiap hari dia diperhadapkan dengan namanya kematian. Orang-orang benar dalam melayani pekerjaan Tuhan, zaman rasul-rasul, mereka seringkali dianggap seperti domba-domba sembelihan, yang dimana sepertinya kematian itu sangat dekat dalam kehidupan mereka. Saudara, saya akan kutip satu bahasa dalam Alkitab bilang begini, masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Disebutkan masa-masa yang susah. Kesusahan besar sedang terjadi. Segala sesuatu sementara mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya kegoncangan di hari-hari ini. Sehingga saya seringkali berkata bahwa dunia di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, tidak ada jawaban yang pasti yang dapat diberikan atau formula khusus yang diberikan dunia bagi setiap kita. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia selalu ada di atas segala situasi. Yesus Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah setiap musim apapun yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan. Perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap mereka yang bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat, saudara, betapapun hebat, betapapun boleh dikatakan kesuksesan pencapaian daripada manusia di hari-hari ini, segala kebanggaan daripada manusia di hari-hari ini, bukankah kita sadar bahwa pada akhirnya segala sesuatu itu akan berakhir dengan namanya kematian? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Anda lihat betapa hebatnya Raja Salomo. Dengan segala kemewahannya, kemegahannya, baik Allahnya yang hebat dan dahsyat, tetapi ujung-ujungnya juga Salomo pun menghadapi yang namanya
kematian. Kehidupan Salomo tinggal yang namanya sejarah dalam setiap kita. Betapa hebatnya Daud memerintah menjadi seorang raja. Tetapi juga ujung-ujungnya Daud harus mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang hebat, saudara. Apakah Yosua? Apakah dia Nabi Musa? Segala sesuatu pada masanya boleh melakukan hal-hal yang besar. Tapi ujung-ujungnya ada waktunya. Ada waktu dia lahir, ada waktu dia bertumbuh, ada waktu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada waktu dia mendengarkan pesan Tuhan dan dia taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan pun akan berkata, "Hai hambaku yang setia, pulanglah." Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya hanya mau beritahu, mari saudara, sadarlah setiap kita bukan hanya berpikir tentang hidup. Kalau Anda sedang berpikir dan terus melihat tentang hidup ini, coba lihat dan tengok di depanmu atau di cermin, lihat keadaan harimu, keadaan fisikmu hari ini. Kita telah melewati semuanya dan ternyata pada akhirnya kehidupan kita hanyalah sifatnya sementara. Ada kesukaran, bahkan Alkitab berkata bahwa setiap hari, Alkitab bilang begini, setiap hari bahkan di waktu perjalanan kehidupan kita, setiap hari kita mengalami yang namanya pertambahan usia. Orang sama setiap hari bertambah orang punya usia, bertambah orang punya umur. Dengan bertambahnya kita punya usia, dengan bertambahnya umur kita bertambah, maka pemazmur berkata, dia menggolongkan manusia paling batasnya 70-80 tahun. Tapi selebihnya kata Alkitab, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya dikatakan Alkitab, berlalunya itu seperti buru-buru, melayang lenyap kehidupan daripada manusia. Nah, oleh sebab itu saudara yang diberkati Tuhan, saudara jemaat Tuhan khususnya Gereja Pentakosta Solafide Manado, apa arti daripada hidup ini? Apa nilai hidup ini? Keadaanmu hari ini tidak ada yang dapat untuk kita banggakan. Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat mungkin segala sesuatu di dunia ini boleh dikatakan semua akan merosot, semua akan menurun. Manusia itu diumpamakan kata pemazmur seperti bunga rumput yang sebentar kelihatan kemudian kering. Betapa fananya hidup ini. Manusia digambarkan seperti lilin yang sebentar saja menyala, kemudian lenyap, habis. Manusia itu digambarkan Alkitab seperti uap, seperti asap yang sebentar dia kelihatan, kemudian dia lenyap. Apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Dan tidak ada seorang pun, tidak ada teknologi manapun, tidak ada obat yang hebat bagaimanapun dalam yang ditemukan di hari-hari ini yang dapat menghentikan yang namanya penuaan. Betul enggak? Kita boleh sakit. Terkadang saya berani berkata, sakit kita diobati, kita sembuh. Tetapi sebenarnya saudara, kita hanya menunda dan menunda akan kematian kita. Pada akhirnya juga kita akan pergi. Sebab itu jangan bangga dengan apa yang Anda miliki di hari-hari ini. Jangan kita bangga dengan segala sesuatu yang ada di hari-hari ini. Hidup manusia sekali lagi saya katakan, hidup kita hanya sementara. Hanya seperti bayang-bayang yang lewat. Coba saudara lihat, coba saudara perhatikan. Segala sesuatu sudah merosot dalam tubuh kita. Apa tanda-tandanya? Lihat dari kepala kita sampai turun kepada kaki kita, saudara. Dari kepala, dari rambut kita, bukan sedikit sudah ubanan, sudah memutih rambut kita. Bukan juga sedikit rambut-rambut kita yang bukan hanya memutih, tapi mulai rontok, saudara. Tidak ada yang abadi. Bahkan saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat sampai kehidupan kita dari rambut, daripada kulit kita yang mulai keriput, lihat daripada tulang-tulang manusia yang semakin tua, orang semakin yang namanya mengalami keroposan. Dan tidak ada obat yang dapat mengembalikan kembali setiap tulang yang keropos. Bahkan juga saudara, setiap mata kita yang tadinya masih bagus di waktu anak-anak, tetapi memasuki 40 tahun ke atas, saudara lihat matamu dan mulai perhatikan, mulai terdapat yang tanda-tanda yang alamiah,
mulai sulit untuk melihat dengan jelas, mulai rabun, mulai gelap, mata minus dan sebagainya. Belum lagi saudara, telinga kita mulai jauh untuk mendengar. Tapi itulah realita kehidupan daripada manusia. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita mau merasa menganggap bahwa hidup ini betapa berartinya? Mari kita raih kesuksesan segala sesuatu. Mari kita ambil kekayaan sebanyak-banyaknya. Bukankah kita berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada? Saudara kekasih di dalam Tuhan, belum lagi saudara kalau kita kembali, belum lagi dari satu penyakit, muncul lagi penyakit yang baru. Yang tadinya mungkin cuma darah tinggi atau hipertensi. Kemudian periksa beberapa bulan kemudian sudah ada yang namanya gula lah, asam urat tinggi lah, apalagi banyak hal yang kadang-kala dari satu bertambah, kolesterol mulai ada, kemudian mulai ada penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya. Kita bisa diobati, tapi itu hanya sementara. Pertanda bahwa kita ini manusia. Dan sadarlah setiap kita yang ada di rumah, sekali kelak waktunya Tuhan akan panggil setiap kita. Hidup di dunia ini hanya sementara. Renungkanlah baik-baik saudara yang diberkati oleh Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-9 bilang begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Janji Tuhan dari semua yang manusia sedang alami di hari-hari ini, sakit, penyakit, penderitaan, dosa, bahkan kematian yang akan diperhadapkan kepada manusia. Tapi yang luar biasanya, Injil atau gospel yang kita percayai saudara, Yesus yang kita sanjung, yang kita agungkan, yang kita percayai, yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita temukan surat cintanya Yesus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus itu telah berkata bahwa apa? Dia bukan hanya berjanji tetapi dia telah melakukannya. Dia bahkan mati saudara. Bukan hanya mati tetapi dia bangkit daripada antara orang mati. Dia bangkit juga, dia berkata dia pergi ke surga dan dia menyediakan tempat kepada setiap kita yang ada. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ketaatanmu hari ini akan menentukan berkat di hari yang esok saudara. Kalau kita setia taat di hari ini, maka berkat pun akan datang dalam setiap kita yang ada. Mazmur 90 ayat 12 bilang begini. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Di tengah-tengah apapun yang sementara kita gumuli, kita hadapi kesusahan besar, sakit penyakit yang seringkali kita alami, kita gumuli hari lepas hari, ada janji Tuhan berkata, ada Injil menyelamatkan kita. Ada Yesus yang sanggup memberikan jaminan bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa hidup ini begitu singkat, dan dia minta supaya setiap kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ingatlah perkara-perkara yang di atas. Senangkanlah perkara-perkara di dalam hidup kita ini. Bukan hanya ada daging kita, tetapi ada roh kita saudara. Mari perkuat rohmu. Rasul Paulus mengalami banyak aniaya, mengalami banyak tantangan, dipenjara, dipukul dalam pelayanannya. Bahkan dia tidak pernah mencari upah untuk dalam pelayanannya. Dia bekerja dengan tangannya sendiri. Tetapi dia bilang, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Suatu kebanggaan bagi dia kalau dia bisa melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus telah melewati setiap masa-masa yang sulit dalam hidupnya, tapi sungguh dia diberkati oleh Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amen. Karena di balik kematian orang percaya, itu ada kehidupan. Amin. Saya selalu berkata kematian bagi orang percaya bukan kutuk, tapi berkat. Kematian bagi orang percaya kepada Yesus bukan karena tragedi, tetapi kemenangan bagi orang percaya. Itu saudara, mari di hari-hari ini tetap kuat imanmu, tetap tegar kehidupanmu, tetap jalani kehidupan ini dengan apa adanya. Anda untuk selalu ada dengan Tuhan. Ingat Tuhan, Anda ada dimanapun tetap ingat Tuhan. Di waktu Anda sebelum tidur, Anda ingat Tuhan. Di waktu malam hari, doa datanglah kepada Tuhan. Apa salahnya di waktu kita bangun pagi, di masa-masa seperti ini lebih banyak kita di rumah, apa salahnya kita duduk dan berkata, Tuhan baik, melewati setiap malam, Tuhan sudah melakukan. Mari jaga hubunganmu dengan Tuhan.
Keintiman dengan Tuhan akan membawa Anda akan berbeda dengan yang lainnya. Berkat-berkat Tuhan akan curahkan kepada setiap orang yang senantiasa hidup melekat dengan Tuhan. Karena itu, selagi masih ada, selagi kita hidup hari ini, mari carilah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Dan punya pengharapan yang pasti. Salib Kristus itu memberi pengharapan yang pasti. Salib itulah yang menjadi pedoman setiap kita. Salib itu menyediakan berkat-berkat bukan dalam tanda kutip berkat jasmani, tetapi berkat yang lebih daripada apa yang kita pikirkan, saudara. Berkat-berkat yang rohani yang luar biasa. Kehidupan yang melimpah, kehidupan yang hanya ada Tuhan tunjukkan kepada setiap kita. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Mari saudara, di dalam Tuhan orang percaya ada pengharapan. Kita bilang begini, pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang hidup. Kebangkitan Yesus Kristus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang kekal. Di dalam Titus 1 ayat 2 bilang begini, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah. Kita tidak berdusta. Firman itu ya dan amin. Dan pengharapan di dalam Tuhan, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 berkata, pengharapanmu suatu milik yang pasti. Pengharapan kita di dalam Tuhan adalah apa? Milik yang pasti. Biarlah hari ini, di minggu kita ada di pagi hari ini, mari tetap setia dengan Tuhan, jalani hidupmu, bahkan hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Hidup ini hanyalah kemurahan daripada Tuhan. Maka nikmatilah setiap detik, nikmatilah setiap menit, nikmatilah setiap jam, waktu-waktumu, saat-saatmu dengan Tuhan, dan selalu penuh dengan rasa syukur, rasa cinta akan selalu kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kehidupan kita semakin berarti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Tuhan, selagi kami hidup, inilah kesempatan kami untuk berbuah kepada Tuhan. Amin. Waktu